kita mulai pembelajarannya, kita doa bersama dulu ya. Saya tolong dipimpin ya. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya, Naya. Amelia Gita Serinda, Hadir. Alia, Hadir. Angelina, Anissa Nur Amalia, Hadir, Bu. Anissa Putri Asmawati, Astia Siti Muzaifah, Hadir, Bu. Hilaria, Hilwa Karmila, Hurin Aulia Pertiwi, hadir, Kaila Asari. Alhamdulillah ya, berarti hari ini kenapa dia tidak masuk anak-anak tersebut sakit? Ada kabar tadi? Oh iya, oke. Suratnya sudah diterima ya. Baik. Pagi hari ini Ibu ingin memberikan sebuah motivasi buat kalian biar lebih semangat lagi belajar. Jangan takut untuk menuntut ilmu. Jangan takut salah menuntut. Karena apa? Banyak orang-orang sukses di luar sana itu belajar dari sebuah kegagalan. Kalau kamu malas mencoba, kalau kamu malas untuk mengulang kegagalan yang pernah ada, nanti kamu tidak akan sukses. Tapi kalau kamu gigih dalam mencoba sesuatu, gagal yang pertama, gagal yang kedua, jangan pernah putus asa. Biasanya di balik kegagalan tersimpan Amin ya, mudah-mudahan motivasi ini bisa membantu kamu semua lebih semangat lagi dalam belajar. Baik. Nah, pada pagi hari ini Ibu ingin belajar atau mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mengevaluasi dan mengkreasikan informasi berupa ide pokok serta ide penjelas pada teks biografi. Nah, sekarang Ibu tanya nih, kira-kira kalian punya idola nggak sih? Punya idola? Kamu, yang lain? Idola yang kamu banggakan? Pasti punya dong, masa nggak punya? Ya. Nah, biasanya kalau kita suka dengan seseorang, mengidolakan dengan seseorang, otomatis kita akan cari tahu tuh. Kita akan cari tahu itu siapa sih sebenarnya? Kehidupannya bagaimana sih? Jalan ceritanya kehidupannya bagaimana sih? Nah, di situ nanti kita akan cari tahu. Beda ya kalau orang yang tidak suka, kalau orang tidak mengidolakan sesuatu, dia akan merasa bodoh. Tapi kalau dia suka dan dia mengidolakan, otomatis dia akan cari tahu. Nah, dari mana itu cari tahunya? Nah, kali ini kan akan Ibu bantu bahas ya di pembelajaran kali ini. Oke, baik. Nah, Ibu tekankan lagi ya, Mas, di sini. Masukin ke PAUD, masukin ke TK, sampai ke SD, SMP, sekarang SMK. Dari dasarnya apa itu? Belajarnya apa? Membaca dan menulis. Ya. Tapi setelah kamu dewasa, setelah kamu masuk SMP, SMA dan selanjutnya, mungkin ada persepsi lain di benak kamu. Ngapain belajar bahasa Indonesia? Bikin ngantuk.
bikin males, isinya ngarang doang, ya nggak? Gadget. Iya. Nah, sebenarnya kalau kamu telusuri, pelajaran bahasa Indonesia itu pelajaran yang sangat menyenangkan. Pelajaran yang sangat-sangat menyenangkan dan bahkan dapat meraih apa yang kamu inginkan. Ya nggak? Kok bisa, Bu? Ya bisa. Asal kamu tekun, suka tulis, kira-kira mendatangkan hasil. Orang yang terkenal dalam menulis dan karyanya dibaca oleh orang banyak mendatangkan hasil nggak? Uang bukan itu. Dari mana asal mulanya? Menulis pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Jangan salah kira. Cuma bahasa Indonesia datang ke sekolah duduk, bikin karangan, bikin puisi, selesai sudah. Ternyata tidak sampai situ. Banyak orang-orang sukses pada saat dia menulis. Sekarang siapa nih yang lagi terkenal di Indonesia? Yang pokoknya karyanya banyak dipakai orang banyak, banyak dibaca orang banyak, banyak disenangi orang banyak. Siapa? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan saya. Terelia. Nah itu. Apa kata lainnya? Terelia itu punya nama lainnya? Ayo. Darwis. Nah, dia membuat sebuah novel. Akhirnya terciptalah sebuah buku yang dibaca oleh orang banyak. Nih, jangan takut kamu anak-anak kesehatan nggak bisa berkarya. Jangan takut. Ada dokter yang saat ini lagi booming juga, termasuk ibu yang mengidolakan. Dari resepnya, dari rempah-rempahnya, dari resep dietnya, bapak ibu semua banyak yang menggunakan. Siapa kira-kira? Ya, kamu lagi, yang tinggi nih. Nah, Dokter Zainul Akbar. nah, siapa? Suaranya mana? Dokter Zainul Akbar. Dia dokter? Dokter, kesehatan? Kesehatan. Nggak takut untuk berkarya. Dia bisa bikin buku yang hasilnya dinikmati oleh orang banyak. Paham sampai sini? Paham. Makanya jangan suka malas menulis, apalagi yes pasti bisa. Paham? Ya, ulangi. Kesehatan menjadi penulis yang sebelah. Pasti bisa. Ulangi dong kompak. Oke ya? 1, 2, 3. Kesehatan menjadi penulis hebat. Pasti bisa. Oke, insya Allah ibu tunggu janjinya. Hasil-hasil karya kalian. Entah puisinya, entah novelnya, atau entah cerita yang lain. Oke, paham? Paham. Kita lanjut. Kali ini ibu ingin sesuai dengan materi yang tadi membahas tentang sebuah teks biografi. Di sini kalian ibu tuntut untuk bisa menemukan ide pokok dan ide penjelas pada sebuah paragraf atau pada sebuah teks. Ide pokok. Ide pokok itu adalah suatu rencana susunan pikiran. Ya. Ide pokok itu biasanya ada di awal kalimat dan juga ada biasanya di akhir kalimat. Tapi saat ini ibu tidak membahas yang di akhir kalimat ya. Ibu membahas ide pokoknya dulu. Nanti kalau ada kesempatan kita ulang mempelajari tentang ide pokok yang di awal dan di akhir. Karena di sini materinya hanya menemukan ide pokok dan ide penjelas yang tadi ya, kalimat penjelas. Nah, baik. Kalau kalimat penjelas kalau ide pokok itu adanya di awal kalimat. Diminanya gini ya. Kalau ada di bawahnya kalimat lagi, biasanya memperjelas kalimat yang awal. Kalau tidak ada kalimat penjelasnya, dia bukan dinamakan ide pokok, hanya kalimat saja biasa. Oke, perhatikan contoh ke depan. Terlihat tak tulisannya? Terlihat? Oke, yuk dibaca bareng-bareng coba. Pohon menghasilkan berbagai manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Pohon bermanfaat sebagai sumber pangan, industri, dan obat. Salah satu peran pohon yang paling penting adalah menghasilkan udara segar yang ada di dunia. Ya. Nah,
Bisa sini paham? Paham. Oke. Setelah ada pokok, lanjut. Karena kali ini ibu ingin mengajari tentang menyimak. Biasanya kalau orang menyimak itu bagaimana sih? Ayo, mendengarkan. Cuma mendengarkan aja. Yakin? Ayo, apa cuma mendengarkan aja terus udah gitu? Biasa aja begitu. Memahami materi, apa lagi? Ayo, apa lagi? Menyimpulkan materi. Nah, pada saat kita menyimak, apa yang harus kita lakukan? Ayo, memperhatikan kata lainnya. Fokus. Satu lagi. Konsentrasi. Seseorang yang tidak konsentrasi, seseorang yang tidak dapat fokus dalam menyimak, alhasil tidak dapat apa-apa. Tapi kalau orang dapat menyimak dengan baik, fokus dengan baik, tulisannya pun akan baik. Hasil tulisan pun akan baik. Paham sampai sini? Paham? Oke, kalau paham, baik. Ibu akan coba menyampaikan materi tentang biografi menggunakan video di depan ya. Nah, tadi jangan lupa harus fokus dan konsentrasi. Baik. Alat tulisnya kalian buka. Banyak orang. Apa itu teks biografi? Nah, teks biografi ini biasanya berisi tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masyarakat. Misalnya pahlawan, presiden, artis, atlet, dan lainnya. Ya. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan teks biografi ialah tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain dan dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Ciri-ciri teks biografi ada 3. Boleh kalian catat. 1. Memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan. 2. Memuat fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan suatu masalah sampai pada akhirnya berhasil dan sukses sehingga patut dijadikan teladan. Yang ketiga, memiliki struktur yang jelas. Itu tadi ciri-ciri dari teks biografi ya, memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi benar-benar ada, nggak boleh dikarang. Yang nggak boleh asal juga nulisnya. Terus yang kedua juga memuat fakta. Ya, jadi harus sesuai. Oke, lanjut. Jenis-jenis teks biografi berdasarkan sisi penulisnya. 1. Kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang itu sendiri. 2. Biografi kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang lain. Berdasarkan isinya, 1. Biografi perjalanan hidup berisi sebuah perjalanan hidup secara lengkap seorang tokoh. Orientasi. Yang pertama, orientasi berisinya apa? Berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi terdapat dalam orientasi berisi tentang siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Terus yang kedua, peristiwa atau masalah. Seorang peristiwa yang disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Peristiwa ini meliputi berbagai kejadian utama termasuk hal yang menarik, mengesankan, mengagumkan, serta mengharukan di dalam tokoh untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, reorientasi. Bagian ini memuat komentar, evaluasi, atau pernyataan simpulan dari seluruh rangkaian peristiwa
yang sudah diceritakan dalam teks reorientasi ini bersifat opsional dalam teks biografi. Sudah? Kita lanjut. Nah, di sini ada kaidah bahasa teks biografi, ya. Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya dia atau beliau. Ini biasa suka dipakai nih, beliau, ya. Suka pernah dengar kan? Beliau. Terus menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya apa? Belajar, membaca, berjalan atau melempar. Terus menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi rinci tentang sifat-sifat tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contohnya diberi, ditugaskan atau diberi. Terus menggunakan kata kerja mental dalam menggambarkan peran tokoh. Contohnya yakni memahami, menyetujui, menginspirasi atau mencintai. Yang terakhir, menggunakan kata sambung atau kata depan ataupun nomina yang berkenaan urutan dengan waktu. Contohnya sebagai berikut: sebelum, sudah, atau pada saat. Nah, itulah tadi tentang biografi, ya. Biografi ini termasuk ke dalam, kalau dibilang jenisnya itu termasuk cerita non fiksi. Non fiksi atau fiksi? Non fiksi. Oke.
Tadi kita sudah sama-sama menyimak video Ki Hajar Dewantara. Di kalimat terakhir tadi ada kata-kata apa? Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Aku jadi pengen nyanyi, boleh? Boleh nggak? Yang lagu yang berhubungan dengan pahlawan tanpa tanda jasa judulnya apa ya? Guru siapa yang menciptanya? Ayo. Siapa? Bapak Sartono. Ya? Ya, boleh ya kita kalau bisa ayo kita 3. Terpujilah wahai Engkau Ibu Bapa, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semangat ya, konsentrasinya nggak hilang kan? Nah, hasil simakan tadi nih yang kalian ketahui, ada yang ditanyakan nggak? Geser. Apa yang dituliskan pada Dewantara pada akhir video? Nah, ada yang bertanya nih, tadi Bu, saya kurang paham. Yang dijelaskan, dituliskan oleh Ki Hajar Dewantara apa ya Bu yang terakhir? Kok bahasanya kayak bahasa Jawa gitu? Siapa yang bisa? Oke, Esa? Inasa Pemulaga, Imadya, Mangun. Nah, bahasanya Jawa nih. Ayo tepuk tangan. Belum tentu loh orang Jawa bisa ngomong seperti itu. Ulang nih, bisa nih, yang keras. Ayo, Ingaso. Inasa Pemulaga, Nah, Imadya, Mangun, Saso. Tuh, tulisannya Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini masih dipakai. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Ayo, ya, angkat tangan nih. Apa nih Di artinya? depan seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik. Di tengah atau di antara murid guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Nah, itu artinya sayang. Di depan sebagai apa, di tengah sebagai apa, dan di akhir harus sebagai apa. Itulah guru. Makanya Ki Hajar Dewantara sangat-sangat menjunjung tinggi apa profesi seorang guru. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ayo nih. Tutpuri? Oh, ada yang bertanya nih, maksud dari Tutpuri Handayani katanya. Nah, kalian kalau di sekolah dulu dari SD ya, suka ada tuh. Kadang di bag, kadang di topi. Apa itu sebagai apa? Ayo, sebagai apa tuh? Semboyan Pendidikan Indonesia. Ya, sampai sini ada pertanyaan lagi? Apa saya? apa yang perlu kita teladani dari Ki Hajar Dewantara? Nah, sikap apa tuh yang harus kita teladani dari Ki Hajar Dewantara? Ada yang mau jawab? Oke. Sikap yang tidak sombong karena gelar bangsawannya rela ia copot lantaran beliau ingin bisa merakyat seperti orang warga-warga lainnya. Nah, tuh perlu dicontoh nggak? Perlu diikutin nggak?
Kalau di sini kurang, bawahnya boleh. Kalau atasnya kurang, bawahnya boleh ya. Kan nanti banyak tuh informasi yang disampaikan tadi. Ini bisa? Bisa? Jangan tahu. Catatan yang kamu kerjakan tadi boleh dibuka untuk menambahkan informasi-informasi. Boleh. Ya, catatan yang tadi kamu tulis pada saat menyimak boleh dibuka. Itu bisa untuk menambahkan materi yang kamu tulis di LKPD. Silakan. Kalau buka kesini nggak apa-apa saya. Ya, yang namanya kerja kelompok harus benar-benar berbaur sayang, ya, berbaur sayang, ayo, Neng. Nah, kira-kira apa yang tadi disimak oleh video tersebut? Boleh kamu baca? 5 menit cukup kayak ini ya? Ya, masih ada tantangan yang kedua. Kelompok 1 yang mana ya? Kelompok 1 yang mana ya? Ayo Bu. 1, Ada Bu, itu sana. 1, 2, 2, 3, 4. Kalau di dalam kolom tidak muat, boleh di bawahnya ya. Kita berlomba dengan waktu. Ayo. Berlomba dengan waktu. Berlomba dengan waktu. Karena masih ada tantangan satu lagi setelah ini. Ayo. Emang pada 25 ini kan India kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ibu satu, setelah pulang sekolah tidak boleh mampir ke mana? Silakan langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Ya,